Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Aurelia Putri, semester 4 dari S1 Keperawatan. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang HIV dan AIDS. Pengertian HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Penyebab HIV dan AIDS. Penularan HIV terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain hubungan seks, berbagi jarum suntik, dan transfusi darah. Gejala HIV dan AIDS. Gejala HIV dan AIDS meliputi berat badan turun tanpa diketahui sebabnya, berkeringat di malam hari, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, bintik ungu pada kulit yang tidak bisa hilang, demam yang berlangsung lebih dari 10 hari, diare kronis, gangguan saraf, infeksi jamur di mulut, tenggorokan atau vagina, mudah memar dan berdarah tanpa sebab, mudah marah dan depresi, ruam, sesak nafas, dan tubuh selalu merasa lemah. Pencegahan HIV dan AIDS. Gunakan kondom yang baru tiap berhubungan seks, baik seks melalui vagina atau melalui tubur. Bila memilih kondom berpelumas, pastikan pelumas yang berbahan dasar air. Hindari kondom dengan pelumas yang berbahan dasar minyak, karena dapat membuat kondom bocor. Untuk seks oral, gunakan kondom yang tidak berpelumas. Hindari berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. Beritahu pasangan bila Anda positif HIV agar pasangan Anda menjalani tes HIV. Diskusikan kembali dengan dokter bila Anda didiagnosis positif HIV dalam masa kehamilan mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Bagi pria disarankan bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV. Studi kasus HIV dan AIDS pada ibu hamil. Infeksi HIV pada ibu hamil dapat mengancam kehidupan ibu serta dapat menularkan virus kepada bayinya. Puskesmas Sleman terdaftar 2 penderita, diantaranya 1 ibu hamil dan 1 wanita usia subur pada tahun 2014. Kasus ibu hamil yang menderita HIV AIDS pada tahun 2014 sebanyak 1 penderita, dan yang terdeteksi dari hasil tes PITC selama 7 minggu berturut-turut sebanyak 1 penderita. Pada tahun 2015, bulan Januari, ditemukan 1 penderita HIV AIDS. 3 kali tes dengan hasil HIV positif. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang HIV atau AIDS dengan perilaku pemeriksaan tes PITC atau Provider Initiated Test and Counseling. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analis polarisasi dengan rancangan cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Sleman, Yogyakarta. Teknik sampel yang digunakan penelitian ini menggunakan accidental sampling dengan jumlah 72 responden. Analisa yang digunakan adalah analisa univariat dan analisa bivariat. Hasil penelitian, sebagian besar responden berumur 20-35 atau 72,2%, berpendidikan menengah dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik tentang HIV/AIDS, yaitu sebanyak 50 responden. Sebagian besar responden melakukan pemeriksaan PITC, yaitu sebanyak
71 responden. Tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu hamil tentang HIV/AIDS dengan perilaku pemeriksaan PITC di puskesmas. Kesimpulan, tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu hamil tentang HIV atau AIDS dengan perilaku pemeriksaan PITC di puskesmas. Yaitu sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pembicaraan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.